dampak kenaikan harga dari pemerintah terhadap pasar tradisional? Nah, kalau kayak gitu kan ada kepastian sendiri, pasar ini kan biasa, ada kenaikan. Biasanya kan ada kenaikan itu ada barangnya, kemudian naik turunnya. Kalau pembelian Bu, ini Kemudian dari biasa tetap. kalau Lebaran biasanya lebaran fitri naik. harganya gitu Bu. Bahannya nggak ada yang naik. Ada naiknya ya nggak ada petani larang. Nggak ada barang itu naik. Makasih Bu. Ya. Apa dampak kenaikan harga dari pemerintah terhadap pasar tradisional? Ya. Nah, masalah harga jajan harga gak pernah naik. Harga apa? Soalnya harga biasa loh. Soalnya bahan-bahannya kan naiknya sedikit mah. Iya. Jadi harganya tetap sama. Kalau soal keuntungan itu Bu, Keuntungan tetap sama. Tetap sama. Nggak ada naik. wajar. Itu nggak ngaruh untuk Iya. jajan. Ya, Nggak ngaruh ya? nggak ngaruh. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ini Bu, dampaknya kenaikan harga pasar tradisional. Oh iya, tempat pasar ini kesepian turun, harganya turun di pasar tidak ada orang. Jadi keuntungan itu turun Bu. Kalau bahan-bahannya buat ini Bu, kalau bahannya naik, jadi keuntungannya Dari lebaran ini harga-harganya lanjut dari biasa saja ada turun lagi 4.000. turun lagi. Iya, Jadi keuntungannya lebih sedikit ya. iya umpamanya pakai sedikit pakai rangkuan ini songkot telaga ini songkot sabar ini pasar kesepian. Kalau pembelinya bagaimana Bu? Sama misalnya. Wala kan pembeli ini ya kadang nek langganan tidak orang pasar malam ini harus dimakan di menjadi cowok-cowok sama kamu itu namun takut niku kamu dijelaskan lumayan lumayan iya kalau mau 200.000 di pembeli 100.000 enten itu ya lumayan datang enten itu sepi sepi jen nggih Ada kenaikan dari pemerintah ya Pak, daripada Harga telur ya kan ambil misalkan dengan produksi sendiri. produksi sendiri. Kalau harganya naik, keuntungannya gimana? Kalau naik itu keuntungannya ya kita juga naik gitu, maksudnya Harganya juga kita naik. harga juga naik. Kalau SK dari ibaratnya dari peternak turun, kita harga juga turun. SK itu tergantung yang peternak yang di kandang. Itu ya Pak. Kalau sekarang ini Pak, kalau yang masalah sekarang ini kan harganya naik dari pemerintah, harga pokok-pokok itu naik. Harga pokok kemarin Kayak ayamnya itu kan pakannya misalnya naik Pak, gimana? misalnya kalau naik, telur juga naik. Kemarin kan naik banyak, sekarang turun lagi. Sekarang gimana lagi? Turun lagi. Kalau pas naik itu berapa Pak harganya? Kalau yang kemarin itu 27.100, kalau sekarang 25.800 per kilo. Untungnya berarti tetap ya Pak? Tetap. Tapi harga keuntungan tetap, tapi harga turun. Ini nggak terlalu ngefek ya Pak? Enggak efek. Cuman kalau harga naik, pembeli juga kurang juga. Jadi kalau turun rame gitu Pak. Itu Pak. Terima kasih Pak. Iya, iya, iya. Iya Pak. Iya, Pak. Dampak kenaikan harga pemerintah ya Pak. Pasar tradisional ini dampaknya gimana Pak? Ya, karena juga membebani, cuman kan kita nggak bisa ngaturnya aja mas. Maksudnya kalau barang Jadi bisa intinya itu membebani ya Pak? ya membebani, cuman kan kita bisa ukuran bisa dikecilin, tapi kalau harga tetap masih sama. Jadi keuntungannya dari ukuran itu Pak? Kalau kita ini nggak bisa mas, ngurangin berarti pembeli itu juga ini biasanya dapatnya banyak kok dapat dikit gitu kan, misalnya paling mengurangi ukuran gitu kan. Tapi keuntungan gimana Pak? Kalau keuntungan kan kita ya masih hari ini masih tetap masih stabil, belum pengaruh banget. Misalnya ada yang barangnya ada yang apa, ada yang
murah, ada yang turun harganya, ada yang naik gitu. Jadi ya kita masih bisa berjalan. Masih efisien Pak. Terima kasih Pak. Iya. Itu dampak kenaikan harga dari pemerintah ini Pak. Dampak kenaikan harga dari pemerintah otomatis banyak sekarang yang jadi penjual ya Mas. Kayak jualan es kelapa muda itu sekarang banyak sekali, dulu kan jarang. Iya. Jadi karena pekerjaan juga susah, jadi mereka pun banyak yang jualan-jualan. Jadi untuk penjual banyak dan pembelinya pun berkurang jadinya. Ya karena mereka juga banyak yang bekerja di pedagang. Oh, dari kenaikan ini kan kayak bahan-bahannya kayak kelapa. Iya. Ini kan mau naik gimana Bu dampaknya? Ini Nah, kayak otomatis pendapatan keuntungan saya itu berkurang. berkurang. Iya, pendapatan berkurang, apalagi ini mau musim hujan ya bisa 50% lah dari biasanya. gitu. Iya. Terima kasih Bu ya. Oke, guys. Apa dampak pemerintah terhadap perubahan harga? Dampaknya ya untuk pedagang kecil kayak saya ini PKL ini ya untuk belanja ya semakin mepet, keuntungannya tidak seperti dulu. Kalau harga masih stabil aja kan sekarang sudah nggak stabil lagi, banyak kan naik, jadi ya keuntungan jadi turun, itu aja. Ada. Ya. Kalau kayak Pembeli ya berkurang, yang semula beli 5 porsi, 2 porsi, sekarang hanya 1 porsi gitu, udah kurangi untuk meratakan lauknya supaya terjangkau semua untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk beli ini, untuk beli itu diratakan, bagilah istilahnya. Dampak kenaikannya sangat berpengaruh Pak. Pengaruh ya. ini bahan-bahannya kan Ya, banyak lah. Bahan-bahannya itu naik. Jadi omsetnya berkurang, terus belanjanya dikurangi juga Mas. keuntungannya Ya. berkurang Pak. Ya tetap, ya pasti ya Mas. Soalnya kan biasanya omsetnya tambah lumayan, malah berkurang. Keuntungannya ini berapa persen? Apalagi musim kayak gini Mas, ada sekitar 30%. Jadi terasa ya Pak. Ya sangat, sangat. Apalagi kayak lagi situasi kayak gini kan hampir semua pedagang itu kan hampir sepi nggak kayak biasanya, nggak kayak biasa. Kayak omsetnya menurun, hampir semuanya menurun. Sayur segala macam menurun. Apalagi dampak harga naik itu ya pasti itu. Iya. Kacang muda 1.000 biasanya walaupun apa biasanya ya kalau likur jadi 9.000 Ini Kalau pangan ini nggih. jalannya mbaknya biasa Bahan-bahannya kayak budak kan itu Bu. Itu keuntungannya ribuan. Keuntungannya ribuan. jauh tuku Oke. kilo ditaku sak mene ngono kuwi aku gak ngerti to nek mbaknya stabil Tapi ya Bu. jalan ya 1.000 Kapan Bu? masih Kapan di ada mana kebijakan mereka terhadap perubahan harga? Jadi itu jualan itu dari beda-beda ini dampaknya jadi harga-harganya ya pokoknya naik dari katanya dia kecil Daya beli turun karena harganya naik. Jualannya ya pasti cuma dari bulan, tapi semuanya naik.